Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk ke pertemuan 14 ya. 2 kali pertemuan lagi. Kita sekarang akan bicarakan tentang secure programming bidang logging and monitoring. Ya, logging. Apa itu logging? Log itu adalah pencatatan ya. Kenapa harus ada pencatatan dalam sistem? Karena untuk melacak siapa saja yang masuk ke sistem. Baik, tujuan mata kuliah kita hari ini yang pertama adalah kalian harus memahami top 10 iOS ya, 10 kerentanan sistem. Yang ke-10. Yang ke-10 adalah tentang logging. Top 10 iOS. 10 kerentanan web application. Yang pertama ini injection, broken authentication, dan ini yang ke-10 ya, yaitu adalah insufficient logging and monitoring. Jadi kekurangan pencatatan dan monitoring, kurang ya. Nah, tujuan mata kuliah yang kedua, kalian itu harus bisa mengecek apakah input itu benar-benar tanggal. Jadi kita fokusnya ke tanggal sekarang ya. Mendapatkan date yang secure atau valid dari user ya. Tingkatan secure itu lebih dari valid ya. Kalau valid itu benar-benar tanggal, tapi kalau secure ini valid dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh sistem. Kemudian mencegah masuknya user dengan memanfaatkan expired date. Nah, ini juga expired date itu harus kita setting ya, jangan sampai misalkan gini ya. Gelombang 1 PMB ini kan sampai April. Nah, di April itu harusnya sudah tutup ya. Nah, tapi misalkan karena memang kelemahan sistem, di pas Mei-nya itu masih bisa memilih gelombang 1. Nah, jangan sampai begitu ya. Kemudian kalau misalkan ini ada pendaftar ya masuk ke sistem kita, ada 5 tahap ya. Tahap 1, tahap 2, kemudian berhenti di tengah jalan. Nah, kalau misalkan tidak ada pencatatan, ini kalau dia misalkan user itu harus login daftar lagi, dia harus mulai dari awal. Dan ini emang ngeselin ya. Nah, udah tahap 2, kembali lagi ke tahap 1. Nah, seharusnya ada mekanisme untuk bisa meresume proses yang tertunda. Baik, bagaimana cara membuat log atau catatan? Nah, yang pertama itu kalian buka database-nya ya. Silakan tambahkan field date created, date modified, dan date expired. Ini gampang ya. Kalau untuk di PHP My Admin, silakan dibuka PHP My Admin-nya. Kemudian tabel yang cocok untuk kita tambahkan untuk date created itu adalah tabel user ya, untuk login. Untuk date modified, jadi kapan si user itu dimodifikasi, dan ini kapan dia itu berakhir ya, masa hak aksesnya ya, date expire. Sini ada tabel pegawai ya. Nah, ini tabel pegawai. Kita lihat strukturnya. Ya, di sini ada admin level. Nah, di sini nggak ada date created ya. Nggak ada date created ya. Nah, ini sistemnya kurang apa ya? Kurang tangguh ya. Jadi harus ditambahkan lagi untuk date created. Tambahkan 3 saja, 3. Yang pertama adalah date created. Kemudian date modified. Kapan user ini merubah profilnya sendiri ya. Kemudian date expired. Ya mungkin saja ini misalkan usernya kita setting ya expiring sampai kapan. Mungkin hanya setahun misalkan ya. Nah, untuk date created, ini tipenya timestamp.
Untuk date modified boleh date time atau timestamp juga. Timestamp semuanya timestamp nggak apa-apa ya. Tapi di sini untuk default untuk date created ini biasanya itu adalah current timestamp. Jadi ketika dia dibuat, nah waktu itu juga dia date created-nya disimpan ya. Current timestamp. Kalau date modified ini biarkan null, date expired ini silakan diisi atau tidak, nol saja ya. Kemudian kalian simpan. Nah, kemudian menambahkan di sini kan login count. Jadi berapa kali user ini masuk ke sistem kita. Nah, ini untuk men-trace ya, memonitoring jangan sampai login count-nya misalkan ada sekitar 100 lebih ya per hari. Nah, ini tanda tanya nih. Kenapa ini orang ini bisa login 100 kali ya per harinya? Nah, kita lihat. Nah, selain dari login count, di sini ada IP source. Bisa ditambahkan ya, IP source. Mungkin saja ketika dia yang 100 kali login itu IP-nya berbeda. Nah, IP berbeda artinya ada pihak ketiga yang mencoba masuk memakai user itu. Jadi harus dicatat ya. Nanti ada security breach ya. Jadi ada pencatatan sistem ini dicoba didobrak oleh pihak yang lain. Tambahkan field ini IP source dan device type. Jadi tipe device-nya apa? Kalau misalkan user biasanya itu kan pelanggan ya, kita banyak pelanggan ya. Nah, biasanya itu memakai mobile. Nah, ada kalanya login count-nya banyak besar ya, misalkan ada sekitar 100 lebih. Dan device type-nya berbeda. Misalkan pakai laptop ya, atau mungkin OS-nya Linux. Wah, ini jangan-jangan ada hacker. Nah, IP ini tentu kita harus catat. Nah, ketika kita sudah catat, mengecek bahwa memang itu adalah bukan user, berarti itu adalah hacker, kita blok IP-nya. Nah, cara untuk melihat IP source dan device type untuk web application, khusus di PHP, kita dapat memakai sebuah variabel global, yaitu adalah variabel server. Kita coba open folder. Kita buka folder project kita di htdoc. Misalkan ini ya, phpDate. Dan di sini anggap saja belum ada apa-apa. Kita akan ingin mengetahui jenis browser dan IP address-nya nih. Kita echo-kan variabel underscore server. Nah, variabel server ini adalah variabel super global yang dapat diakses oleh seluruh form atau seluruh file PHP, dan di sini server ini mempunyai beberapa sub ya, sub index. Kita lihat, kita tanya we try school variabel underscore server. Ya, di sini ada PHP underscore server. Langsung saja dicoba. Nah, di sini lihat ada PHP shell. Ini untuk coding kita ya, nama file PHP kita. Kemudian server name, HTTP host. Nah, kita lihat HTTP host. HTTP underscore host. Ya, kita simpan. Kita buka. Localhost. phpDate. Nah, ini nama folder kitanya. Nah, di sini ada localhost. Nah, kemudian kalau misalkan kita coba memakai yang satunya yaitu server name.
Kita reload. Ya, di sini masih localhost ya, tapi nanti kalau misalkan ini file ini online, kita bisa mengeceknya. Nah, sekarang kita akan coba online kan. Kita pakai coba ini adalah cPanel berbayar. Kita akan coba bikin folder, misalkan di sini PHP date. Kita masuk ke sini, kita upload ke sini. Nah, ini dia filenya. Ya, dan sekarang kita akan coba akses view. Oh, ini bukan ini ya, ini view dari cPanelnya. Kita coba akses via browser saja. pmb.access.id/php-date. Ya, sini dia linknya. Enter. Nah, lihat di sini. Ini muncul ya. Ya, kalau tadi localhost, ini pmb.icmi.ac.id. Nah, kalau kita pengen tahu IP-nya, kita akan coba copy. Kita masuk command prompt, kita ping. pmb.icmi.ac.id. Dan kita sudah punya IP-nya. Ini dia 182.253.105 dan 102. Jadi ini IP publiknya. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan 100 login count ya per harinya dari IP ini, nah ini tanda tanya ini. Dan mungkin saja pakai brute force attack ya, login salah, login terus jadi coba. Kemudian ini yang device type, jadi kira-kira tipenya apa ya device yang dia gunakan. Kita close. Itu memakai HTTP user agent. Nah, ini pakai HTTP user agent. Kita copy, kita akan coba. HTTP user agent, simpan. Localhost /php date. Nah, lihat di sini keluar, di sini ada Mozilla versi 5.0, jadi di sini adalah browsernya ya. Kemudian Windows NT revisi 85, ini berarti Windows 7 32 bit. Windows 7 Ultimate. Ini kita ketahuan ya, nanti ketahuan. Kemudian Catchcode, ini adalah varian dari browsernya yaitu Firefox. Nah, jadi ketahuan. Misalkan ada 2 kali login ya, 2 kali login, tapi misalkan ini tipe browsernya berbeda, tipe OS-nya berbeda. Nah, ini kalian harus nanti sebagai ahli IT harus bisa melihat ya, oh ini OS-nya misalkan Windows NT, oh berarti dia pakai laptop. Misalkan di sini sistem operasinya Android, oh berarti dia pakai mobile. Nah, kalian harus hati-hati, misalkan kalau dia sistem operasinya Linux atau Unix. Nah, ini tanda tanya juga ya, oh, masa misalkan dia pakai Unix ya. Oke, sekarang kita bicarakan tentang bagaimana cara mengecek sebuah tanggal. Jadi jangan sampai kalau misalkan memasukkan input, diisinya tuh input tanggal lahir ya, misalkan ya tanggal lahir bisa dimasukin ASDF, ya jangan sampai ya. Ketika misalkan kita mau mengecek sebuah tanggal di PHP itu bisa ada yang namanya cek tanggal.
PHP check date ya. Ketik saja di Google. Kita cek koneksinya ini kenapa ini. Oh, ternyata RTO ya. Nanti kita lanjutkan. Ini masih RTO. Ya, sekarang kita akan coba cek, mengecek via ini ya. Nah, sini lihat variabel A, misalkan ya, variabel A itu adalah tanggal 2, bulan 2. Monnya misalkan di sana 2. Sini 2, sini 2002 ya. Maaf, ini tidak perlu ya, kita hapus saja. Jika cek ini adalah tanggal. And else. Ini bukan tanggal. Nah, kita akan coba cek apakah bulan 2 tanggal 2 tahun 2000 ini adalah tanggal. Kita akan cek, coba tes. Pak, belum share screen. Oh iya, bentar. Ya. Baik, Bapak ulang. Di sini ada sebuah coding bagaimana untuk mengecek tanggal ya. Misalkan di sini check date, sini ada month, tanggal, ini tahun. Jadi kita harus pastikan dulu bahwa input dari user itu adalah sebuah tanggal. Kemudian kita simpan, kita jalankan. Ya, ini adalah tanggal. Jadi untuk coding yang barusan, ini tanggal. Coba kita tes, ini misalkan bulan 2 tanggal 29 tahun 2002. Apakah ini tanggal? Kita reload. Ini bukan tanggal. Jadi ini bulan 2 ya, bulan Februari tanggal 29 tahun 2002. Ini bukan tanggal ya. Kenapa? Karena di tahun 2002 itu Februari itu hanya sampai tanggal 28. Kalau di tahun 2004 ini tanggal. Reload. Nah, ini adalah tanggal. Kemudian untuk mendapatkan date yang secure dari user. Jadi ada tingkatan yang lebih ya dari valid. Kalau valid itu adalah benar-benar tanggal. Kalau misalkan untuk secure ini adalah benar-benar tanggal dan sesuai yang dibutuhkan oleh sistem. Misalkan begini. Tanggal lahir. Tanggal lahir itu menentukan usia. Nah, misalkan kalau kalian misalkan tahun lahirnya tahun 2005, tahun 2005 berarti usianya berapa tahun sekarang? Kita coba pakai Excel ya. Sama dengan today adalah sekarang, tanggal sekarang ya ini, today. Misalkan sekarang tanggal lahir. Tanggal lahir misalkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2005. Nah, kita hitung sama dengan today dikurangi tanggal lahir sama dengan 5.879 hari. Kemudian kita bagi dengan 365 ya, sama dengan yang di atas ini dibagi dengan 365 sama dengan 16
tahun. Di sini kita coba komanya dikecilkan. Ya. Nah, jadi ini 16 tahun nih. Kalau misalkan kelahirannya 2005 nih. Apakah data ini secure untuk sistem kita? Apakah nanti data ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat grafik? Tentu tidak ya. Kalau misalkan ini pendaftar untuk S1, mahasiswa S1 ya. Lulus SMA itu kan usia 18 tahun ya, 19 tahun. Ya, 18-19 ya. Nah, usia 16 tahun artinya dia baru kelas 1 SMA. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi, ada user yang daftar, tapi memasukkan tanggal lahirnya 2005. Anda terlalu muda ya. Nah, kalau misalkan ini kita ubah menjadi tahun 2003, ini kan udah 18 tahun. Nah, ini boleh ya, ini boleh. Kalau misalkan dia tahun 1000, nah ini value ya, jadi udah error ya. Umur 1000 tahun nggak bisa ya. Kita coba tahun 1900. Boleh nggak ini? 121 tahun daftar? Ya jangan juga ya. Jadi kalian harus bisa membatasi rentang waktunya. Nah, sekarang kalau misalkan untuk di ini pemrograman, nah misalnya di sini, kita harus membuat sebuah function. Bagaimana cara menampilkan itu ya, durasi dari 2 tanggal. Kita akan coba misalkan H3 menghitung durasi tanggal. Kita butuhkan adalah sebuah function. Kita akan coba functionnya di ya ini dia functionnya yaitu durasi hari. Paste. Nah, function ini bisa kita ambil. Dia punya 2 parameter ya, parameter A dan parameter B. Jika parameter A itu 0, jadi dia bukan tanggal, maka dia return strip. Jadi ini A itu bukan tanggal. Kemudian kalau B, nah B juga sama, kalau dia bukan tanggal, return strip dan tidak diteruskan ke coding yang bawah. Kemudian kalau misalkan A dan B itu adalah berupa tanggal, maka dihitung ya. Dihitungnya berdasarkan date diff. Diff itu difference ya. Nah, selain metode ini, di sini juga di WeTrySchool ada sebuah metode. Kita coba WeTrySchool PHP date diff. Ya, di sini ada PHP date diff. Kita langsung coba. Nah, lihat di sini. Dari 2012 bulan 3 tanggal 15 sampai 2013 bulan Desember ya. Tanggal 12 itu sekitar 272 day, jadi hampir setahun. Nah, sekarang coba kita ubah. Dari 2015, kita coba run. Nah, ini ada negatif ya. Negatif 458 days. Ya, ini juga jangan sampai sistem nanti negatif ya itunya. Usia berapa? Negatif 18 tahun ya, jangan sampai. Dari 2015 ke 2019.
ini sekitar segini, nanti bisa langsung kalian bagi dengan 365. Kita akan coba lanjutkan yang coding kita. Menghitung durasi tanggal. Ini dia. Oke, variabel A sama dengan misalkan tanggal sekarang ya, date dengan format D, kemudian M, kemudian Y. Kemudian variabel B itu sama dengan misalkan dia tanggal lahirnya ya. Tanggal lahirnya itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2003. Kemudian usia sama dengan 0. Kita inisialisasikan usianya 0. Kemudian usia sama dengan durasi hari. Kita panggil fungsinya di atas dengan parameter variabel A ya di sini ya. Kita isi dengan variabel A. Ini kebetulan sama ya. Kita coba apakah Pak bisa dibedakan ya? Boleh bedakan misalkan ini variabel X, ini variabel Z. Ya bisa saja ya sini ya. Variabel X, variabel Z. Koma. Kita echo-kan. Echo usia. Usia Anda. Oke, simpan. Kita reload. Oke, usia Anda negatif sekian. Jadi kebalik ya. Kebalik berarti dari Z dulu ya. Ini Z, kemudian di sini X. Simpan, kita reload. Oke, usia Anda 6.610 apa ini? Hari ya? Hari. Nah, tapi kan nggak ada yang pakai usianya, nggak pakai hitung pakai hari ya, tapi pakai tahun ya. Sekarang kita coba pakai tahun ya. Pakai tahun, tapi di sininya durasi harinya kita cut. Ini pastikan, kita bagi 365. Dan di sini di depannya kita pakai function int val. Jadi kita hanya mengambil nilai integernya saja. Kita simpan, reload. Ya, usia Anda 18 tahun. Ini boleh nggak daftar nih? Boleh tidak? Ya, Boleh. boleh ya. Ya, tergantung kita ya sistemnya ya. Kita misalkan kita buat if ya. If usia lebih besar atau sama dengan 18, maka kita echo-kan usia Anda 18 tahun. Nah, ini variabel usia tahun. Anda boleh daftar. Nah, jika tidak, echo, maaf, usia Anda apa ya? Tidak apa gitu ya. Kemudian di sini pakai, jangan lupa pakai exit atau die. Nah, jadi jangan sampai dilanjutkan ke coding bawah. Nah, di sini Anda boleh daftar, nanti kalau misalkan dia 2005 ya itunya. Nah, maaf usia Anda tidak boleh, nah bla 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 bla. Nah, jadi ini adalah ada date yang secure ya, yang benar-benar valid dan dibutuhkan oleh sistem.
Kemudian terakhir, membatasi hak akses ke sistem dengan expired date. Jadi ini kalian harus tinggal cocokkan saja dengan database yang ada di sistem. Ambil saja ininya yang variabel X-nya ini menjadi expired date. Expired date ya, misalkan gini. Dan expired date itu diambil dari sebuah variabel hasil dari MySQL query. Misalkan ini field-nya adalah expired date. Nah, misalnya di sini ada coding MySQL di sini. Sedangkan di sini Bapak anggap kalian sudah paham ya, sudah paham ada coding MySQL. Kemudian di sini expired date diambil dari data dari field database. Expired date ini masuk ke sini sama saja untuk flow-nya. Oke, ada pertanyaan untuk login dan tentang ini PHP date ya, PHP date. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada ya? Biasanya juga tidak ada. Cukup Pak, cukup. Oke, cukup lah. Nanti kalau ada pertanyaan via WhatsApp grup aja ya. Siap. Oke, sekian dari Pak Iin. Suara Peter Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.